Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Marlian Rahayati. Di sini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa dan bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud atau berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh dari perusahaan jasa. Contoh pertama yaitu bengkel kendaraan. Montir ini bertugas untuk memperbaiki mobil atau motor yang rusak. Jadi, montir ini dalam perusahaan jasa tidak ada barangnya, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Sama halnya dengan salon rambut yang ini. Salon rambut ini tidak menyediakan barangnya, tetapi salon rambut ini menyediakan jasanya, yaitu untuk memotong rambut, krimbat, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu ada bendanya berwujud dan kita juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya ini ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, terdapat 3 tahap. Tahap pertama pencatatan, kedua pengikhtisaran, yang ketiga pembuatan laporan keuangan. Dalam tahap pencatatan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu analisis bukti transaksi keuangan, membuat jurnal umum, pemindahan atau posting ke buku besar. Nah, yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Di dalam tahap pengikhtisaran ini terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Atau yang disebut bisa WS worksheet ya. Yang ketiga yaitu pembuatan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan ini terbagi menjadi 4, yaitu pembuatan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama ini kita harus mengetahui menganalisis bukti transaksi. Jadi, sebelum ke jurnal umum, kita harus memahami dulu aturan pencatatan transaksi. Nah, di sini ada beberapa akun kelompok, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan biaya. Kita harus mengetahui dulu nih, saldo yang bertambah di debit yang mana, yang bertambah di kredit, yang mana. Nah, jadi saldo yang penambahan saldo ini berada di debit yaitu harta dan beban ada di penambahan saldo. Dan untuk pengurangan saldo itu ada di utang, modal, dan pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis transaksi. Pada bulan September 2023, Leni mendirikan toko Selalu Berkah. Transaksi yang terjadi selama bulan September sebagai berikut. Nah, tanggal 1 September, Leni menyetorkan uang tunai sebagai modal usahanya sebesar 15 juta. Di sini terdapat akun modal dan uang tunai. Uang itu termasuk ke dalam kas. Jadi di sini ada kas dan modal. Kita harus mengetahui dulu
Leni menyetorkan uang tunai sebagai modal usahanya. Berarti uang dalam perusahaan tersebut bertambah. Nah, uang termasuk ke dalam harta. Nah, harta bertambah di debit. Jadi, kas bertambah di debit. Modal dalam perusahaan juga bertambah. Jadi, modal bertambah di kredit. Nah, jadi sebelum kita menganalisis ini, kita tuh harus paham dulu tentang yang bertambah di debit yang mana, yang berkurang yang mana. Selanjutnya, tanggal 2 September, Leni membeli perlengkapan sebesar 3.500.000 secara tunai. Nah, di sini ada akun perlengkapan dan tunai, berarti ada kas dong. Perlengkapan itu masuknya ke dalam harta, karena ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, jadi perlengkapan bertambah di debit. Nah, di sini debit kan. Secara tunai berarti kita mengeluarkan uang. Kalau uang termasuk ke dalam harta. Uang berkurang di kredit. Jadi uang kita berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 3 membayar sewa kios sebesar 2 juta untuk 3 bulan. Nah, sewa. Di sini ada sewa dan kita membayar. Berarti uang kita keluar dong. Uang kita keluar sebesar 2 juta. Berarti kas berkurang di kredit. Nah, sewa ini termasuk ke dalam harta juga. Kenapa ditulis sewa dibayar di muka? Karena ini untuk 3 bulan ke depan, tetapi kita belum merasakannya, belum digunakan. Jadi ditulisnya sewa dibayar di muka. Nah, kita udah bayar untuk 3 bulan ke depan. Selanjutnya ada Leni membayar iklan agar usahanya dikenal oleh banyak orang, menghabiskan biaya 1 juta. Nah, di sini iklan. Iklan termasuk ke dalam beban. Beban bertambah di debit. Dan di sini kita kan membayar 1 juta. Berarti uang kita keluar dong. Nah, jadi uang kas kita berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 5 membeli peralatan secara kredit sebesar 1.200.000. Dan di sini ada akun peralatan. Kita membeli peralatan. Jadi peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah di debit. Secara kredit berarti kita belum membayarnya, tetapi kita punya hutang ke yang punya peralatan ini. Jadi utang kita juga bertambah. Utang bertambah di kredit. Jadi utang kita bertambah sebesar 1.200.000. Selanjutnya tanggal 6 Leni mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ini untuk keperluan pribadi termasuk ke dalam Stripe. Stripe bertambah di debit. Dan di sini Leni mengambil uang perusahaannya, berarti kas yang ada di perusahaan itu berkurang. Sedangkan kas berkurang di kredit. Nah, setelah kita menganalisis bukti transaksi ini, kita akan membuat jurnal umum.
sebelum kita mengetahui jurnal umum, di sini ada definisi dari jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Nah, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dalam jurnal umum. Jadi, bentuk jurnal umum ini seperti ini ya. Nah, setelah kita menganalisis yang sebelumnya, kita akan memasukkannya akun-akun yang tadi ke dalam kotak ini. Gitu. Dan terakhir kita mentotalkan. Jadi totalnya itu 25.200.000. Jadi sisi debit dan kredit itu di dalam jurnal umum harus sama ya. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita membuat jurnal umum, kita harus membuat buku besar. Nah, di sini buku besar merupakan tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan yang sudah dikelompokkan atau diklarifikasikan yang bersumber dari jurnal umum tadi. Nah, bentuk dari buku besar ini seperti ini. Di dalam buku besar terdapat 3 bentuk, tapi di sini kita menggunakan bentuk bersaldo. Ini bentuk yang paling umum dan banyak digunakan. Jadi, di dalam buku besar ini, setiap akunnya itu harus dipisah-pisah. Contohnya gini, tanggal 1 September, kas. Tanggal 1 ini kan setoran modal awal, karena kita menyetorkan uang ke perusahaan tadi. Di debit sebesar 15 juta. Tanggal 2 September, kas. Juga sama, jadi kas kita di sini simpan. Tanggal 2 ini membeli perlengkapan sebesar 3.500.000. Posisinya ini ada di kredit. Tanggal 3 September membayar kios, sewa kios sebesar 2 juta. Dan tanggal 4 September membayar iklan sebesar 1 juta. Dan tanggal 6 yaitu mengambil uang pribadi tadi sebesar 2.500.000. Nah, jadi total akhir dari dari kas ini sebesar 6 juta. Jadi caranya kita masukin dulu ke sini dan kita hitung di sini. Kita 15 juta ini dipindahkan ke saldo sini. Jadi 15 juta dikurangi 3.500.000 hasilnya 11.500.000. Dan ke bawahnya pun sama. Tapi jika ada di sisi debit, maka ditambahkan. Kalau debit sama kredit itu dikurang, kalau debit dengan debit ditambah, dan selanjutnya juga sama. Akun modal pun sama. Kita seperti ini. Jadi kita kelompokkan berdasarkan akunnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo atau variance balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun dalam buku besar. Nah, jadi akun-akun yang tadi yang ada di dalam buku besar ini kita pindahkan terlebih dahulu kita pindahkan ke neraca saldo. Bentuk neraca saldo itu seperti ini. Kolomnya ada nomor, di sini nomor akun, keterangan, debit, dan kredit. Nah, akun kas ini yang tadi di neraca saldo, yang tadi di buku besar itu sebesar 6 juta.
Jadi kita pindahkan ke neraca saldo yaitu 6 juta. Dan ke bawahnya pun sama. Jadi kita pindahkan semua total yang ada di buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Jadi jurnal penyesuaian ini terdapat pada akhir tahun atau akhir periode akuntansi, yaitu tanggal 31 Desember. Kolomnya itu sama seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal tentang penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan yang terpakai tanggal 31 Desember sebesar 1 juta. Jadi, ayat jurnal penyesuaian ini patokannya yaitu neraca saldo. Perlengkapan yang terpakai. Jadi kalau yang terpakai, nama akunnya kita langsung tulis beban. Jadi beban itu adalah suatu yang sudah terpakai. Jadi ini langsung aja, tidak usah dihitung, kita langsung masukkan akunnya, yaitu beban perlengkapan, ada perlengkapan. Karena ini kenapa beban? Karena kan AJP ini untuk menutup akhir periode. Selanjutnya, sewa yang telah dijalani sebesar 1.100.000. Nah, kita lihat dulu. Di neraca saldo, sewa ini adalah nama akunnya sewa dibayar di muka. Berarti kalau misalkan di neraca saldo sewa dibayar di muka, kita tulis di AJP beban sewa. Karena kan AJP ini adalah akhir periode. Jadi beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000. Selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan yang dibayar pada tanggal 1 April 2023 untuk 10 kali tayang. Tetapi sampai akhir Desember 2023 baru 7 kali. Berarti yang belum tayang itu ada 3 kali. Nah, kita lihat di neraca saldo, iklan ini termasuk di dalam beban iklan. Kalau di neraca saldonya itu ditulisnya beban iklan, berarti di AJP-nya ditulis iklan dibayar di muka. Karena kan belum sepenuhnya tayang. Jadi 10 baru 10 kali tayang, tetapi sampai akhir Desember baru 7 kali tayang. Jadi sisanya itu ada 3. Jadi perhitungannya 3 dibagi 10 dikali 1 juta. Dan 1 juta ini yang ada di neraca saldo. Hasilnya adalah 300. Selanjutnya yaitu tanggal 4, gaji yang masih terhutang sebesar 2 juta. Nama akun di AJP-nya beban gaji terhadap hutang gaji sebesar 2 juta. Kita totalkan dulu dan totalnya yaitu 4.300.000. Yang keenam ada neraca lajur. Neraca lajur ini berisikan neraca saldo yang tadi dan jurnal penyesuaian. Jadi yang ada di neraca saldo dipindahkan ke neraca lajur yang sini dan jurnal penyesuaiannya juga dipindahkan ke sini. Ini jumlah dari neraca saldo dan yang ini adalah
dari AJP tadi. Setelah itu, kita hitung neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi, debit dengan debit ditambah. Kalau debit dengan kredit dikurang. Tapi, kalau debit dengan kredit lebih besar dari kredit, itu disimpannya di kredit. Setelah kita hitung semuanya, baru kita jumlahkan. Jumlah ini harus balance. Tetapi dalam laba rugi, tidak usah balance. Gak apa-apa gak balance, tapi asalkan selisih antara laba rugi dan neraca ini harus sama. Itu. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka waktu tertentu melalui proses akuntansi. Meliputi neraca saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi modal. Nah, ini laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi. Dalam laba rugi ini terdapat pendapatan dan beban-beban. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Ini modal awal yang tadi. Nah, laba bersih yang ada di yang tadi itu dipindahkan ke sini. Ini 5. 5-nya kita pindahkan juga dan kita totalkan. 5 dengan laba ini dikurang, hasilnya segini. Dan modal awal tadi kita tambahkan. Jadi modal akhirnya itu 12 juta. Sekian. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini ada aktiva dan ada pasiva. Di sini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva tetap itu aktiva yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, ke-8 ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Bentuk dari jurnal penutup seperti ini. Jadi jurnal penutup itu menutup pendapatan, beban-beban, modal, dan file. Hasilnya harus balance, tapi ini balance. Ini contoh ngambil dari Google. Terima kasih. Assalamualaikum.